SD Negeri 2 Penebel akan segera dimulai. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai pada acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diharapkan berdiri, dilanjutkan dengan doa. Kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum yang menyampaikan beberapa kata-kata, mari kita mengaturkan pengajian. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di SD 2 Penebel. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia sekali karena kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam kegiatan destinasi penyebaran pemahaman budaya positif di SD 2 Penebel. Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh dua teman kita yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, yaitu Ibu Niwayan Juliartini serta Ibu Niwayan Sri Widiantari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Padmayu selaku moderator yang akan memandu acara destinasi penyebaran pemahaman budaya positif SD Negeri 2 Penebel hari ini. Adapun narasumber kita kali ini yaitu Ibu Niwayan Sri Widiantari SPD yang akan menyajikan beberapa materi terkait dengan budaya positif. Yang pertama yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Lalu yang kedua yaitu 5 posisi kontrol, dan materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Kepada narasumber Ibu Niwayan Sri Widiantari SPD, untuk waktu saya persilakan. Sebelum lanjut, yang perkenalkan diri dulu, saya Niwayan Sri Widiantari. Kegiatan yang kita lakukan pada kali ini adalah kegiatan diseminasi ya pada modul studi 4, yaitu tentang budaya positif, atau kita akan tekankan nanti sesuai dengan yang diberikan arahan tadi oleh moderator yang disampaikan, yaitu tentang teori motivasi, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, gimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, kita tes semangatnya dulu ya. Ketika nanti tiang menunjuk daerah sini, ya mungkin Ibu Mang bisa pindah dulu sebentar ke sini biar ada temennya Komang, Ibu Komang biar ada
teman Ibu Komang. Nah, sama Ibu Fitria mungkin ya, biar pas 3 ya. Nah, ketika nanti saya menunjuk ke sini, nanti di sini kodenya adalah sir. Nah, sir, ser, ser. Masih semangat, masih konsentrasi atau tidak ya? Kita kumpulkan dulu, kita bangkitkan dulu semangatnya ya. Kita coba dulu ya. Sir, ser, sir, ser, Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, masih konsentrasi berarti ya. Siap mengikuti kegiatan ya. Kita di sini jadi di Desiminasi itu yang berdiri di depan tidak akan menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini kita akan sharing, berbagi. Apa yang tiang tahu tiang bagikan, begitu juga sebaliknya apa yang Bapak Ibu ketahui tiang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa istilah di sini. Ada motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 4 istilah kata kunci. Nah, dari keempat istilah itu yang mana yang istilahnya sering tidak asing lagi dengan Bapak Ibu atau sudah sering Bapak Ibu terapkan itu dalam kegiatan sehari-hari? Yang mana? Nah, dari sini dulu nih, Ibu Komang. Oke, katanya yang sering sudah tidak asing lagi yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sama ya. Jadi kita sering sekali mendengar atau sudah melaksanakan ya, itu motivasi, terus ada hukuman, dan ada penghargaan. Nah, berarti istilah restitusi tadi masih asing ya. Nah, kita akan bedah di sini di mana perbedaannya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Lanjut. Lanjut. Nah, pada materi pertama kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, diharapkan nanti kita akan dapat menjelaskan ya dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik. Kemudian menjelaskan hukuman, penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Lanjut. Nah, ini yang pertama kita akan beranjak dulu ke teori motivasi. Nah, menurut Diane Dawson menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi itu terjadi ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Nah, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu karena diimbangi dengan rasa takut? Pernah atau tidak? Pernah. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena takut ya, karena takut saya harus seperti apa, karena takut ya untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan. Ayo lanjut. Nah, ada 3 pertanyaan pemantik ya yang tampilkan di sini. Yang pertama, sebagai seorang guru, Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah ya yang mendasari Bapak Ibu datang ke kelas tepat waktu? Nah, mungkin siapa tuh? Oke, Ibu Fitria silakan. Bukan kinerja kita yang terbaik juga yang paling bagus, baik itu kepada kepala sekolah maupun rekan-rekan dan orang-orang di sekitar kita. Oke, tepuk tangan buat Ibu Fitria. Jadi intinya Ibu Fitria datang ke kelas tepat waktu karena dia ingin memberikan pelayanan prima ya kepada anak didiknya di kelas. Mungkin ada lagi yang memberikan tanggapan, yaitu mohon izin Bu Sri, saya menanggapi motivasi ya. Motivasi saya
kedua, saya ingin menjadi teladan bagi diri saya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ada yang kita sebut sering susu tulodo. Jadi kita sebagai teladan bagi murid kita. Itu yang bisa saya utamakan. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan itu untuk Ibu Juli. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, bila di sekolah ya di sini misalnya tidak ada peraturan yang mengharuskan bapak dan ibu dan juga tidak ada teguran, ya, dan tidak ada atasan yang memuji, tidak ada teguran, tidak ada atasan juga yang memuji. Apakah bapak ibu akan datang tepat waktu? Bagaimana? Karena itu tanggung jawab kita sekali. Ya, bagus sekali. Ya, dia katanya harus karena itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya, di sini saya mempunyai sebuah kasus permasalahan. Nih, bisa diperhatikan pada layar LCD. Iva, ya, nama seorang siswa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, pada saat pembelajaran tersebut, dia lebih banyak diam. Nah, dia menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Seno, ya gurunya, guru matematikanya, menanyakan pertanyaan. Nah, jelas karena dia tadi menggambar, kemudian dia gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat menjawab, seluruh kelas tertawa menertawakan Iva. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva. Kemudian Pak Seno ini menyuruh atau memberikan hukuman kepada Iva untuk berdiri di depan dengan memegang ujung hidungnya. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, ada dua pertanyaan yang harus kita bahas ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno kepada Iva? Nah, ayo ya, Ibu Komang silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya coba menjawab apakah setuju atau tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Dari saya, tindakan yang dilakukan Pak Seno itu saya menjadi tidak setuju karena Pak Seno membuat Iva malu. Yang dilakukan Pak Seno itu menimbulkan perasaan yang tidak enak. Coba saja dibayangkan kita di posisinya Iva. Ya, dia ditertawakan, tapi tidak dihentikan oleh bapak gurunya. Bahkan si Iva ini disuruh berdiri di depan, ya, dengan memegang hidung. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman apa konsekuensi? Ada dua hal nih, ya, ada yang namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Ya, coba kalian bisa memberikan pendapat? Ya, Ibu Komang lagi. Ayo silakan. Baik, menurut saya tindakan yang Pak Seno lakukan itu termasuk hukuman karena Iva disuruh berdiri di depan sambil memegang ujung hidungnya. Hukuman. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Di mana perbedaannya? Mari kita lihat pada tayangan berikutnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman sifatnya itu tidak terencana. Jadi tidak ada perjanjian. Ya, di awal tidak ada kesepakatan apapun dengan siswa. Kemudian, kalau konsekuensi, di awal kita ada kesepakatan dengan siswa. Misalnya saja, ketika Seno atau Pak Seno, ya, atau Iva, nanti kalau Iva lain-lain saat pembelajaran, konsekuensinya Iva nanti tidak mengikuti pelajaran. Itu konsekuensi. Ada perjanjian di awal. Kalau hukuman itu tidak ada, ya, tidak ada kesepakatan yang terjadi di awal. Nah, itu perbedaannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, istilah yang tadi, ya, yang terakhir tadi ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi perbaikan kesalahan bagi siswa. Ini sifatnya adalah penumbuhan motivasi intrinsik.
Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi disiplin, memiliki tujuan. Ya, jadi sebelum bertengkar dia akan memikirkan sesuatu, mengapa saya tidak boleh bertengkar. Dia tahu bahwa itu buruk dan tidak boleh dilakukan lagi. Ayo lanjut. Nah, disinilah bisa dilihat nih perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ya, kalau hukuman itu bisa menyakitkan, ya, menimbulkan trauma di dalam diri. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Ada aturan, siswa itu melanggar aturannya, ya dia harus terima konsekuensinya. Jadi sudah ada perjanjian dan siswa itu tahu kalau misalnya dia mematahkan prinsip temennya, saya harus menggantinya. Gitu. Itu konsekuensinya. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi tidak ada perjanjian. Kalau pensil temennya patah, kalau di konsekuensi ya harus diganti. Kalau di restitusi, siswa yang menemukan jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, murid atau anak tersakiti. Memang benar ya, tersakiti secara verbal maupun non verbal. Karena hukuman itu bisa saja dari verbal kita, ya bisa juga dari non verbal. Contohnya saja hal kecilnya, memberikan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu termasuk hukuman. Ya, misalnya ada siswa yang tidak menggunakan sepatu saat bersekolah. Kita tidak mendengar alasan dia, kita langsung saja, kenapa tidak menggunakan sepatu ke sekolah? Keluar kamu, jangan ikut pelajaran, gitu. Itu hukuman. Verbal itu dari bicara nadanya tinggi, kemudian bahasanya akan bisa menyakiti perasaan siswa. Coba bahasanya gini. Nah, mengapa ya tidak menggunakan sepatu? Beda kan ditangkap sama siswa. Dengan bahasa tadi, kenapa tidak menggunakan sepatu? Jangankan menjawab, melihat wajah gurunya, dia tidak akan berani. Dia pasti akan menunduk. Begitu. Ya. Kemudian di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Nah, kalau tadi di konsekuensinya itu nyaman saja dia. Ya, kenapa tidak menggunakan sepatu? Ya, peraturan sekolah harus menggunakan sepatu. Nah, kalau di restitusi, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu tidak akan mencari siapa yang salah. Kita cari solusinya agar ke depan bisa disiplin, ingat terus memakai sepatu. Beda kan terapannya dari hukuman, konsekuensi ke restitusi. Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih baik? Apakah hukuman? Apa? Oke. Kita simak benar restitusi. Kita yakinkan lagi apakah di restitusi. Next. Nah, kita akan mengetes nih kemampuan kita. Di sini ada beberapa pernyataan. Yang mana pernyataan ini apakah digolongkan ke hukuman atau konsekuensi? Nah, tadi kan kita sudah pelajari nih. Misalnya yang pertama, mencatat 100 kali kalimat yang berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, pas. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah, termasuk apa? Oke, pas. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya, termasuk apa? Oke, benar. Karena kenapa dia termasuk konsekuensi? Coret-coret, konsekuensinya harus dibersihkan. Itu tadi ya. Sekarang kita beralih ke restitusi, yang mana restitusi ini akan diterapkan oleh salah satu posisi kontrol seorang guru. Pernahkah mendengar Bapak Ibu posisi kontrol? Pernah atau tidak? Belum. Ya, jadi di sini saya akan berbagi apa saja posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, tujuannya nanti adalah kita bisa berefleksi dan melakukan praktek disiplin. Nah, kita biar tahu nanti posisi kita sebagai apa ya selama ini, dampaknya apa.
Ya, dan saya harusnya seperti apa? Ya, kemudian menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Ya, ada 5 posisi kontrol menurut Boston dalam bukunya Restitution Reacting School Discipline yang mengukakan bahwa guru itu perlu meninjau loh kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu. Apakah tindakan kita sudah tepat menempati posisi kontrol? Nih, posisi kontrol yang pertama itu ada menghukum. Kemudian posisi kontrol kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Ya, yang manakah yang lebih baik? Ada yang sudah tahu? Iya, apa Bu Judi? Iya, manajer. Bu, kita lihat apakah manajer, apakah penghukum itu jelek? Atau bagaimana? Kita lihat pada pembahasan berikutnya. Ayo next. Nah, penghukum di sini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Ya, jadi guru itu menghukum dengan verbal ataupun fisik. Ya, seperti tadi disuruh berdiri di depan, membersihkan kamar mandi. Ada juga hukuman verbal seperti tadi, bahasanya tinggi. Apa? Kamu berkata apa? Keluar sekarang dari kelas. Itu termasuk hukuman verbal. Sederhana tapi goresan itu di hati anak-anak kita itu luar biasa. Sampai kapanpun dia akan ingat. Dan bahkan pernahkah Bapak Ibu membayangkan, mungkin ibu seniornya pernah mengajari bapaknya dulu, sekarang anaknya yang diajar. Ketika anaknya nakal pasti bilang, "Wih, bapaknya juga nakal dulu, pantesan anaknya nakal." Ya, itu sebenarnya nakal itu tidak genetik, ya, tapi itu terjadi karena ini tadi hukuman yang terjadi di masa lampau. Bapaknya juga akan begitu. Misalnya anaknya nakal, "Bapak, saya tadi nakal di sekolah, saya dihukum sama bu guru." Bapaknya bilang apa? "Bisa apa? Gak apa-apa dihukum. Bapak biasa dulu dihukum di sekolah. Bapak kali nakal di sekolah." Jadi image anak di pikirannya, oh gak apa-apa nakal, cowok harus nakal gitu jadinya. Makanya ada perasaan di bapaknya nakal, anaknya pasti nakal gitu jadinya. Sebenarnya ini salah satu penyebab, karena wajarnya kalau dulu nggak ada namanya restitusi zaman dulu kan. Jadi hukuman fisik pun kita berikan zaman dulu, mau dia bapaknya nggak ada protes seperti itu. Ini yang terjadi sebenarnya, menggurat, masih terbekas di hati. Ya, jadinya yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini akan bersuara lebih lembut, beda dengan penghukum tadi. Tetapi di sini juga ada tidak nyaman pada murid karena guru akan memberikan atau menyudutkan siswa. Ya, misalnya dengan kata-kata, "Ibu sangat kecewa." Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, coba kalau kamu tadi tidak ribut di kelas, pasti teman-temannya merasa gini nyaman. Gitu. Jadi dia guru ini menyudutkan. Ya, menyudutkan misalnya di kelas Ibu Fitria tipe orang yang belajar ada tipe hening ya, tidak bisa mendengarkan kalau ribut. Kalau misalnya Ibu Sima, dia suka bernyanyi sambil belajar. Ya, dia suka bernyanyi. Mereka berdua nih, satu bangku berdua. Bu Fitria nulis, Bu Sima nyanyi pelangi-pelangi. Ya sudah, nangislah Ibu Fitria. Nah, apa nih, siapa yang salah? Ya, jadi gurunya akan berkata, Sima nih, gara-gara Sima nih nangis Fitria, jangan ribut kalau belajar. Nah, jadinya si Sima ini merasa, gara-gara saya Fitria nangis. Padahal dia hobi nyanyi, aku tidak tertekan di kelas, aku gimana saya tidak bisa belajar kalau tidak nyanyi. Mewadahi anak kita yang suka bernyanyi, ya tidak menyalahkan juga anak yang istilahnya suka belajar ada keheningannya, ya dengan istilahnya dengan visual. Ya, ada yang suka jingkrak-jingkrak di kelas,
itu kinestetiknya. Untuk sampai 2 dulu bisa dipahami? Oke, ya kita lanjut ke posisi kita sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, ya kita tidak menyakiti. Ya, namanya teman, pasti tidak akan pernah disakiti. Kemudian akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau ajakan. Nah, posisi pada guru ini bisa negatif, bisa positif. Ya, sama dengan berteman. Kalau Bapak Ibu berteman, tidak harus selalu membahas hal positif, pasti ada hal negatifnya. Jadi disinilah tugas guru mengontrol. Ya, misalnya saja pada kasus, ayo bantulah demi Bapak, gitu misalnya. Kemudian, ayo ingat bantu Bapak selama ini. Gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Ya, tadi ada sudah penghukum, ya pemberi rasa bersalah, kemudian teman. Nah, sekarang pemantau. Seperti apa pemantau itu? Kalau pemantau berarti namanya pemantau, dia akan memberikan pengawasan. Guru itu memberikan pengawasan. Pada saat mengawasi, guru itu bertanggung jawab atas perilaku siswanya, apa yang dia lakukan, apakah siswa semua sudah sesuai dengan aturan, begitu. Itu pemantau. Yang dia pantau apa yang terjadi beranjak dari aturan yang ada, begitu. Ya, baik itu peraturan di sekolah maupun di kelasnya, baik itu berupa peraturan maupun keyakinan. Jadi posisi sebagai manajer ini posisi terakhir, yang mana posisi guru membuat sesuatu kesepakatan bersama dengan siswa. Ya, kesepakatan tersebut yang akan nantinya mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab dan berbenah. Ini tipenya itu adalah penumbuhan motivasi intrinsik. Bisa? Nah, jadi sudah ada 5. Tadi apa pertama? Penghukum kedua? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Keempat? Kelima? Yang paling bagus? Itu yang paling bagus. Tetapi kalau sudah di tahapan teman, pemantau itu juga baik. Ya, kalau di manajer sangat baik. Ya, kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, pemberi rasa bersalah itu usahakan dihindari dan jangan dilakukan. Nih, ayo lanjut. Nah, berhubungan tadi dengan posisi kontrol terbaik seorang guru itu ada di manajer. Saat dia menyelesaikan kasus, nanti manajer atau guru yang menggunakan posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi namanya. Nah, seperti ini gambaran segitiga restitusi. Beginilah bentuknya. Jadi segitiga restitusi itu dimulai dari bawah, menstabilkan identitas dulu. Nah, apa yang terjadi di tahapan penstabilan ini? Ya, kita tidak akan menjudge kamu yang salah, kamu yang benar, tidak. Guru memberikan penstabilan suasana. Nah, misal ada murid yang berantem, saling mencaburan membulat, kita pisahkan. Masih emosi. Jadi gurunya memberikan, kamu masih marah ya? Kamu masih emosi ya? Begitu. Jadi ibu di sini tidak akan istilahnya menjudge siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita akan cari solusi bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu. Kita menstabilkan, tenangkan suasananya dulu. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Ya, apakah tindakanmu tadi sudah benar? Nah, dia akan menjawab sendiri. Jadi guru tidak boleh, kamu salah, kamu benar, tidak. Dia akan mengakui sendiri tindakannya itu apakah salah, apakah benar. Ya, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Gitu, dia akan menggali. Ketika jawaban murid bilang, sudah sesuai, di mananya sesuai, begitu. Ingatkan dia lagi. Ya, lanjut. Nah, kita akan simulasi. Sebelum itu, dia akan memberikan
games dulu. Ya, simulasi. Jadi gamesnya itu ya, nanti kita berhitung. Ketemu kelipatan 3, tak boleh bilang 1, 2, 3, nggak boleh bilang 3. 1, 2, do. Ya, 4 habis 3, habis kelipatan kan 3. 4, 5, do. Oke, bisa? Oke, kita coba dulu ya. Ya. Harusnya habis jor 13. Kita lanjut. Saya akan cari 2 orang. Nah, baru 1 ibu dengan silakan duduk dulu di sana. Habis 13 habis yang tadi ya. Nah, harusnya dong. Ayo silakan duduk Elis ya. Kena door pressure dulu. Institusi atau belum? Oke, kita mulai dari sini sekarang ya. 2, Fitria misalnya sering meminjam buku temannya tanpa izin, nah, sampai buku temannya hilang seperti itu. Itu mungkin ya, kita cobakan dulu bagaimana. Ya, silakan ibu. Dek Fitria, ini ibu dengar dari teman-teman katanya Dek Fit suka pinjam buku tapi nggak bilang-bilang, betul atau enggak? Jangan ngasih dulu jangan. Kan ibu nggak marah, ibu cuma tanya saja untuk meluruskan infonya gitu. Ada sih temennya yang bilang seperti itu. Emangnya Dek Fitria pernah ngambil buku teman? Oh gitu ya, pinjamnya itu sudah bilang sama temannya? Oh ya, nggak apa-apa, nanti boleh kok pinjam buku temannya. Cuma terus gimana kalau mau pinjam? Oh, terus kenapa waktu ini nggak bilang sama temannya nggak ada di kelas ya? Orangnya gitu. Aku ikut ya, si sampai ngomong, Pak kamu, aku gituin sama lulus. Tuh, ya apa jangan nangis. Pelit ya. Ya sudah, nanti ibu kasih tahu listnya supaya nggak pelit-pelit. Cuma kalau mau pinjam buku itu, walaupun teman nggak ada, nanti harus gimana? Pinter ya. Jadi tolong nanti jangan diulangi, Dek bilang kan cantik, pinter ya. Nanti nggak usah diulangi, nggak boleh diulangi lagi. Nah, kita akan saksikan ya. Jadi yang sudah ambil sebuah video dengan penyelesaian segitiga restitusi, kita bandingkan dengan penyelesaian masalah yang tadi dilakukan. Ya, ayo lanjut. Ya, tidak sengaja ya. Jadi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang menghadapi saat ini karena sudah ada penyelesaian.
itu tadi ya penyelesaian masalah dari siswa yang beberapa kali tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Nah, adakah perbedaannya dari yang simulasi tadi? Ada apa tidak? Ya ada. Mungkin Ibu Yuli. Terima kasih waktunya, Bu Sri. Setelah yang melihat adegan dari teman-teman tadi dan melihat adegan yang Ibu layangkan lewat layar tadi, ada beberapa yang mungkin perlu kita tambahkan dalam menyelesaikan kasus murid. Nah, seperti tadi yang melihat itu salah satunya mungkin kita itu belum mengarahkan ke keyakinan kelas. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan Ibu Juli. Jadi sudah ditemukan perbedaannya, yaitu tadi benang merahnya itu pada penstabilan tadi ya, tambahkan kata yang menguatkan anak seperti misalnya ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Kemudian ingatkan siswa dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, sesuai atau tidak? Ya, oke. Lanjut. Oke, sudah. Ya, jadi itu tadi sudah kita bahas tentang teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya yang buka misalnya ada yang Bapak Ibu ingin memberikan saran, masukan atau pertanyaan terkait pembahasan kita tadi untuk sesi pertama nih, kita buka untuk 3 orang penanya. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, Ibu Koma yang pertama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari Ibu pemaparan dari tadi, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Sri, di mana pertanyaannya, bagaimana cara kita menghilangkan kebiasaan memberikan imbalan kepada siswa, tapi mereka tidak bisa dimotivasi. Terima kasih Bu Koma. Jadi ya langsung dirikan dulu nih, langsung bahas nih. Tadi pertanyaan Ibu Kementerian itu bagaimana caranya menimbulkan motivasi ketika penghargaan itu berhenti diberikan, gitu nih. Kebiasaan kita berhenti memberikan penghargaan kepada siswa. Jadi seperti yang telah dibahas teori motivasi yang timbul dari dalam diri itu yang harus kita bangkitkan. Ya, pemberian penghargaan yang tadi yang disampaikan itu kenapa harus dihentikan? Karena penghargaan adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar yang tidak akan bertahan lama. Cara menghilangkan, ya, di sini menurut dia sendiri mengubah penghargaan menjadi apresiasi. Ya, mungkin sekilas sama, namun kedua hal itu berbeda. Ya, coba seperti tadi, ada yang mengajukan pertanyaan atau ada yang menanggapi. Cukup dengan kata, wah bagus sekali. Itu sebuah apresiasi kita. Meskipun itu dalam istilahnya konteks ya, itu kurang tepat, tapi kita apresiasi dulu, dia sudah berani berbicara. Itu dulu kita apresiasi. Tidak semua orang berani berbicara. Ya meskipun semua orang bisa, tapi tidak akan semua orang bisa berani berbicara. Ya, kita apresiasi, wah bagus sekali. Nah, kita tambahkan, ikuti kata di belakang. Namun, kita berikan masukan. Ya, bukan memberikan sesuatu yang nantinya menyudutkan. Misalnya, wah bagus sekali. Jawabannya bagus, tapi tulisannya jelek. Nah, jangan sampai ada seperti itu. Ya, bagus sekali. Nah, tapi ke depan tulisannya lebih lagi ya, supaya ibu bisa baca. Ya, supaya nanti di kelas berikutnya itu bisa ditingkatkan lagi. Kan rasanya berbeda. Ya, apresiasi. Baik ya, itu tadi sesi diskusi kita sudah lewati bersama. Kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu refleksi. Ya, setelah belajar kita harus melakukan refleksi. Ya, jadi di kelas juga seperti itu, diseminasi ini juga seperti itu. Nah, yang pertama,
apa yang telah Bapak Ibu pelajari hari ini. Saya ingin, ya silakan Ibu Fikrian. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini bersama narasumber Ibu Sri. Banyak sekali yang sudah kita dapat pelajari ya, banyak tambahan ilmu, informasi ya, terutama pada cara penanganan permasalahan yang terjadi pada siswa ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Dalam kegiatan diseminasi ini kita sudah membahas dari motivasi, penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu, baik itu di kelas ya, di satuan pendidikan kita maupun di masyarakat nantinya. Karena ini saling beriringan dan keterkaitan. Begitu, jadi saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan yang tadi saya sampaikan, mohon maaf sekali. Jadi di sini sistemnya kita sharingnya tidak ada menggurui seperti itu. Jadi akhir kata nanti untuk penutup ya, kegiatan kesimpulan nanti dia serahkan langsung kepada moderator. Berikan tepuk tangan untuk pemateri luar biasa kita hari ini, yaitu Bu Sri, telah memaparkan beberapa materi tadi. Baik, izinkan saya untuk membacakan atau menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini, di mana motivasi itu sangatlah penting dibangun pada setiap diri siswa. Guru sebagai penuntun siswa diharapkan dapat memposisikan diri sebagai manajer, sehingga dalam penyelesaian masalah yang dialami siswa, guru memberikan kesempatan penuh untuk siswa mencari solusinya sendiri. Demikianlah acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif telah berakhir, tapi sebelum kita tutup kita minta dulu arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi bersama-sama sudah kita dengarkan paparan materi yang dibawakan oleh narasumber berdua. Semoga apa yang dipaparkan bisa kita lakukan di sekolah bersama-sama. Dan kegiatan ini mungkin akan terus berlanjut. Kita akan tetap meminta mereka sebagai narasumber yang sebagai juga guru penggerak memberikan imbas kepada kita tentang materi-materi yang kita terima untuk kemajuan di sekolah kita. Ini demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah tentang hal ini. Demikianlah acara diseminasi penyebaran pemahaman positif budaya positif telah dilaksanakan. Kita akhiri dengan mengaturkan para santri. Om Santi